Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Selamat siang kepada Miss Era Octaviona selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Selamat siang dan apa kabar kepada teman-teman semua? Baiklah, di sini saya Siti Zubaidah dengan NPM 2111010365 Prodi Pendidikan Agama Islam akan menjelaskan beberapa materi, diantaranya 1. Sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. 2. Kalimat efektif. Dan yang ketiga yaitu ragam bahasa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Kapan bahasa Indonesia itu terbentuk? Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Sehingga pada tahun inilah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang wajib digunakan oleh seluruh warga negara Indonesia dalam berinteraksi, terutama bagi warga negara Indonesia yang berbeda suku. Karena setiap suku bangsa di Indonesia itu memiliki beragam bahasa yang berbeda-beda, sehingga bahasa Indonesia inilah yang menjadi alat pemersatu dari berbagai suku bangsa tersebut. Perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, bahasa yang digunakan di Indonesia adalah bahasa Melayu. Mengapa bahasa Melayu yang dipilih sebagai dasar dari bahasa Indonesia? Tentunya ada beberapa alasan yang menyebabkan dipilihnya bahasa Melayu sebagai dasar dari bahasa Indonesia. Di antaranya, alasan yang pertama yaitu karena bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar atau bahasa pergaulan yang sudah lama ada di Indonesia. Alasan yang kedua, bahasa Melayu adalah bahasa yang praktis dan sederhana. Dalam bahasa Melayu ini tidak ada tingkatan dalam penggunaannya yang berdasarkan dengan struktur sosial lainnya. Dalam struktur bahasa Melayu ini sangat berbeda dengan bahasa-bahasa lain yang ada di Indonesia. Bahasa Melayu ini mudah dipahami oleh warga negara Indonesia di Nusantara sejak dulu. Alasan yang ketiga, bahasa Melayu digunakan dalam kebutuhan politik. Mengapa demikian? Karena bahasa Melayu sendiri sudah lama sebagai bahasa perdagangan, dan bahasa Melayu ini telah banyak dipahami oleh warga masyarakat di berbagai Nusantara. Kedudukan bahasa Indonesia sesudah kemerdekaan. Sesudah kemerdekaan, kedudukan bahasa Indonesia semakin kuat. Hal ini ditandai dengan pemerintah membentuk sebuah lembaga kepengurusan kebahasaan yang pada saat ini dikenal sebagai Pusat Bahasa. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa bahasa Indonesia sendiri lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda Indonesia berkumpul dalam sebuah rapat dan membentuk sebuah ikrar. Ikrar tersebut yang dinamakan dengan Sumpah Pemuda. Unsur ketiga dari Sumpah Pemuda tersebut mengandung pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia. Dan pada tahun 1972 terjadi perbaikan ejaan kata yang dikenal dengan sebutan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pada tahun 1947, bahasa Indonesia mengalami perkembangan dengan ditetapkannya ejaan Republik atau ejaan Swewandi menggantikan ejaan Van op Wijsen. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa negara. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia mempunyai beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama sebagai lambang kebangsaan nasional.
Nah, sebagai lambang kebangsaan nasional ini, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Yang kedua yaitu sebagai lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang negara yang harus dijunjung tinggi di samping bendera dan lambang negara. Yang ketiga yaitu sebagai alat pemersatu dari berbagai suku bangsa. Seperti yang telah kita ketahui, negara Indonesia ini memiliki berbagai macam suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda, sehingga sering terjadi masalah karena hal ini. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu dari keberagaman suku bangsa tersebut. Yang keempat adalah sebagai alat penghubung antar budaya, daerah, dan warga. Sebagai suatu negara yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, dan bahasa, masalah yang dihadapi adalah komunikasi. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia hadir untuk dijadikan alat komunikasi. Nah, sekarang adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia digunakan dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, bahasa Indonesia adalah berfungsi sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia adalah bahasa satu-satunya yang digunakan sebagai pengantar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia sering digunakan dalam hubungan antar badan pemerintah di tingkat nasional. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi. Materi yang kedua adalah kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah suatu kalimat yang dapat menunjukkan gagasan penutur atau penulis secara tepat, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca ataupun pendengar. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang menggunakan kaidah bahasa jelas dan dapat mudah untuk dipahami. Unsur-unsur dalam kalimat efektif. Unsur-unsur yang terdapat di dalam kalimat efektif yaitu pertama adalah subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan tokoh, pelaku, atau sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal atau topik pembicaraan. Yang kedua adalah predikat. Predikat sendiri adalah bagian kalimat yang menunjukkan suatu tindakan atau suatu pekerjaan yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Yang ketiga adalah objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Yang keempat adalah pelengkap. Pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi kata di dalam suatu kalimat. Yang terakhir adalah keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai kalimat lainnya. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama adalah kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang digunakan. Dalam kesepadanan struktur ini memiliki beberapa ciri, antara lain 1. Dalam kalimat tersebut memiliki subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, kalimat tersebut tidak memiliki subjek ganda atau rangkap. Yang ketiga,
Kata penghubung intrakalimat tidak digunakan pada kalimat tunggal. Dan yang keempat adalah predikat kalimat tidak didahului kata yang. Yang kedua adalah kepararelan. Kepararelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam sebuah kalimat. Contoh, saya bertugas untuk membersihkan rumah, mengepel lantai, dan memasak. Yang ketiga adalah ketegasan. Ketegasan disebut juga dengan penekanan, yaitu perlakuan penonjolan ide pokok pada suatu kalimat. Contoh, saya salut akan kecerdasanmu, saya senang akan tingkah lakumu, dan saya bangga akan prestasimu. Dan yang keempat yaitu kehematan. Kehematan adalah hemat dalam menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Contoh, karena adik sedang sakit, adik tidak mau makan. Kalimat tersebut salah, dan yang benar adalah karena sedang sakit, adik tidak mau makan. Jadi, penulisan kata adik cukup satu kali saja. Yang kelima adalah kecermatan. Kecermatan yaitu teliti dalam membuat suatu kalimat dengan pilihan kata yang tepat sehingga tidak menimbulkan kesalahan. Contoh, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia yang cantik itu pintar. Kalimat tersebut salah. Yang benar yaitu mahasiswi yang pintar dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia itu cantik. Syarat-syarat kalimat efektif. Syarat yang pertama yaitu sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kata-kata yang digunakan dalam kalimat harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dan menggunakan bahasa yang baku. Syarat yang kedua yaitu susunannya sistematis. Kata-kata dalam kalimat efektif harus menggunakan susunan yang sistematis yang mengandung unsur kalimat yang baik dan benar. Sistematis artinya dalam suatu kalimat susunannya berurutan. Dan yang ketiga yaitu tidak boros kata. Dalam membuat suatu kalimat, kita harus menggunakan kata-kata yang perlu saja, sehingga tidak terjadi pemborosan kata. Dan yang terakhir yaitu tidak ambigu. Dalam membuat kalimat, maknanya yang kita buat harus jelas. Dan tidak ambigu artinya tidak ganda maknanya. Materi yang ketiga yaitu tentang ragam bahasa. Ragam bahasa yaitu variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, orang yang dibicarakan, dan media pembicara. Jenis-jenis ragam bahasa. Jenis ragam bahasa berdasarkan media dibagi menjadi dua, yaitu ragam bahasa tulis dan ragam bahasa lisan. Ragam bahasa tulis yaitu ragam bahasa yang dihasilkan melalui tulisan atau serangkaian huruf sebagai bahan dasarnya. Yang kedua yaitu ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap. Ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu ragam dialek. Ragam dialek yaitu ragam bahasa yang terdapat dalam suatu kelompok orang yang terdapat di dalam satu wilayah yang memiliki ciri-ciri bahasa yang sama. Yang kedua yaitu ragam bahasa terpelajar. Ragam bahasa terpelajar ini dapat kita temui di bangku-bangku pendidikan. Yang ketiga yaitu ragam bahasa resmi. Ragam bahasa resmi yaitu ragam bahasa yang digunakan di suasana resmi, seperti surat dinas, pidato, ataupun karya tulis. Dalam ragam bahasa resmi ini menggunakan bahasa yang baku. Dan yang terakhir adalah
ragam bahasa tidak resmi. Ragam bahasa tidak resmi ini dapat digunakan dimanapun dan tidak mengharuskan menggunakan bahasa yang baku. Ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraannya. Berdasarkan topik pembicaraannya, ragam bahasa dibedakan menjadi 7, yaitu ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa hukum, ragam bahasa bisnis, ragam bahasa agama, ragam bahasa sosial, ragam bahasa kedokteran, serta ragam bahasa sastra. Fungsi ragam bahasa. Ragam bahasa berfungsi untuk menyatukan berbagai macam bahasa yang ada di Indonesia sebagai simbol kebanggaan nasional, sebagai simbol identitas bangsa, dan sebagai alat pemersatu antar kelompok atau etnis. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.